produknya, jadi saya mau review. Oke, simak saja video selanjutnya. Ikuti. Sekarang saya bersama Mas Satria yang punya road bike Time. Nah, sekarang saya mau sedikit bertanya dengan Mas Satria mengenai road bike Time-nya. Halo Mas. Halo, halo. Sepedaan bareng ya kita ya. Ya, karena waktu mungkin ya Mas. Jenengan sepedanya jauh-jauh ya, kalau saya kan deket-deket aja. Sesuai Oke. kesibukan masing-masing. Iya. Masalah Pak sibuknya apa namanya? Macam-macam. Kalau saya kan saya Sama Mas, kalau saya nyambi kuliah juga ini lagi repot. masih ada teori ya Mas. Ya, ini sepeda Time-nya punyanya Mas Satria. Nah, saya mau tanya, Mas Satria udah berapa lama sepedaan? Sepedaan itu saya mulai dari Januari Januari tahun? 2020. Oh, baru tahun ini. Baru tahun ini. Karena saya dulu olahraganya lebih aktif di running Mas. Jadi long run. Terus kemudian makin lama makin bosen. Terus bosen, akhirnya saya bilang sama ayah saya, gimana kalau misalkan ganti sepeda. Oh, oke. Nawari, ini ada sepeda, coba dipakai dulu gitu. Dipakai dulu, nanti kalau misalkan nyaman ya udah ganti sepeda aja. Tapi Betul. sampai sekarang dari mulai Januari sampai bulan September ini ya kadang masih lari juga sih, tapi nggak seintensif dulu. Oh, masih sambil. Jadi kayak modelnya kalau olahraga nasional internasional itu duathlon ya? Duathlon. Lari sepeda lari. Lari sepeda. Tapi kalau untuk ototnya, Kalau untuk ototnya sih nggak terlalu pengaruh ya Mas. Malah kalau misalkan saya ngerasain kalau misalkan habis lari terus kita sepedaan jauh, ya ada improve-nya sih, dikit-dikit memang ada improvement. improve-nya cenderung ke sepedanya. Improve-nya lebih ke apa ya Mas? Jadi kalau misalkan otot kita itu semisal habis lari terus kita sepedaan, kemungkinan kita kram itu malah lebih dikit. Karena mungkin sehari sebelumnya kan kita memang udah pemanasannya kita lakukan iya. itu, terus habis itu kita sepedaan. Jadi ototnya memang udah adaptasi. Betul. Oke, balik lagi ke sepeda. Ya, jadi itu saya ditawarin naik sepeda, gimana kalau misalkan ganti olahraganya. Oke, boleh deh. Saya coba sepedaan. Ya pertamanya emang dulu saya mikirnya kalau sepedaan tuh pilih sepeda road bike atau MTB sih enaknya. Saya kalau MTB-an ntar nggak maksimal. Soalnya kita kalau misalkan posisinya ada di tengah kota gini, MTB-an kan kalau misalkan kita mau main harus naik ke tempat yang tinggi-tinggi dulu, kita harus loading dan lain-lain. Yeah. Kalau kita pakai road bike, ya kita keluar rumah pun kita udah dapat aspal. Betul. Terus ya udah saya coba. Pertamanya emang ya awalan sih ya Mas ya. Kalau awalan naik sepeda kadang pantatnya sakit, terus belum adaptasi, apalagi dulu emang saddle-nya nggak cocok. Karena cocok-cocokan juga Mas kalau saddle ya. Terus kemudian ya banyak sih Mas struggle-nya. Terus akhirnya beberapa bulan kemudian aktif sepedaan pakai ini tuh mulai bulan Juni, Juli, Agustus lah sampai sekarang. Oh iya, berarti hitungannya masih baru juga ya. Nah, kalau udah berapa ya, sekitar 2-3 bulanan aktif dengan Time road bike ini, kalau Mas Satria sendiri gimana ya Mas, perasaannya itu olahraga pakai sepeda ini, atau ini baru pertama kali nyoba? Sebelumnya belum pernah sama sekali sebelum sepeda Time ini? Kalau road bike jujur baru pertama ini Mas. Baru pertama. Saya dulu punya itu lebih ke apa ya, gravel. Dulu pakainya Federal. Oh iya. Federal sama XC. XC. Ya. MTB. Kalau Time ini yang saya rasakan dia sepedanya lebih ke all around ya Mas ya. All around. Jadi buat nanjak enak, buat flat pun juga enak. Gitu. Kita misalkan nanjak yang
gradien tinggi masih bisa dapat. Flat pun kalau misalkan kita bareng peloton speed di atas 40 juga masih bisa ngikutin. Meskipun wheelsetnya menggunakan yang deep tipis seperti ini ya. Wheelsetnya belum wheelset yang apa ya, aero gitu. Jadi selama 2 bulan 3 bulan ini dirasa nyaman saja mas ya, nyaman, menggunakan frame side ini. Semakin lama semakin nyaman mas. Semakin nyaman. Ya kalau ini komponennya apa aja mas ya yang dipakai di sepeda time ini, mulai ya seluruhnya? Kalau komponen selama saya pakai belum ada yang saya ganti sih mas, kecuali saddle sama bar tape mungkin ya, dan sama satu lagi sama BB-nya, karena BB-nya kemarin trouble kan. Pertamanya saya pakai FSA itu yang modelnya dia bukan BB yang nyambung mas, jadi dia cuma apa ya kalau orang bilang ya, adapter. Adapter. Dan kalau group setnya sendiri campur-campur. Ini new brake-nya Dura-Ace, depan belakang Dura-Ace, kemudian RD-nya Dura-Ace, FD-nya pakai 105, terus drifternya juga masih pakai 105. Kemudian untuk PP yang kemarin saya beli, ini pakai mereknya kalau nggak salah First. Ya. Terus kemudian untuk wheelsetnya RS80. Shimano RS80. Ya kalau BB-nya BB bukan seri yang biasa dipakai buat road bike itu ya, maksudnya bukan BB yang buat Shimano BB24 gitu ya. Kemarin ini carinya langsung BB30. Terus karena di tokonya yang cocok cuma ini, ya akhirnya pakai ini. Kemarin saya dapat harga 1.100.000. Sekitar 1.100.000. Tapi kalau frame-nya sendiri pakai BB30 mas? BB30. Memang 30. Oh berarti memang langsung ya. Betul lah, kalau BB30 setahu saya tanpa housing, dia langsung bearing aja biasanya. Gitu. Kemudian untuk saddle-nya yang saya ganti kemarin karena pertamanya kan pakainya fisik Arion, terus saya merasa nggak nyaman, kemudian ya cari-cari terus nemu akhirnya yang cukup cocok untuk long ride ya ini, saya pakai Sele Royal SR ya. Kalau komponen dari frame-nya mulai fork, terus stem, handlebar masih bawaannya tension. Tadi serinya apa ini mas time ya? Kalau ini serinya NXR Instinct. Jadi ini udah karbon, udah full karbon. Kemudian ya kalau tadi saya bilang di awal emang lebih ke all around, tapi sebenarnya time ini dia desainnya memang untuk climbing, sepeda climbing. Dan kalau teman-teman cari di websitenya Time yang sekarang itu udah nggak keluar karena seri terbarunya itu Time ngeluarin serinya namanya Alpe d'Huez. Betul. Untuk seri road bike yang seri buat tipe climbingnya ya. Yes. Sepeda ini udah saya pakai kemana-mana. Salah satunya yang paling jauh kemarin belum lama itu eventnya Dewi Rapapa.
satu lumayan ini tinggi nih jaraknya. Ya, selanjutnya kami mau nyoba standby excellence yang biasa dilakukan Mas Doni, terus dicoba dengan teman-teman sepeda lainnya. Itu caranya seperti apa? Nah, ini di sini akan kami coba sepeda time-nya Mas Satria. Nah, standby challenge ini sebenarnya hanya teknik saja, teknik pengambilan gambarnya itu jarak antara kamera dengan objek sepeda itu tidak jauh, karena yang megang orangnya pasti akan kelihatan, jadi harus dekat. Nanti ketika dia aba-aba, orang ini harus mundur dan tangannya harus lepas, jadi posisi tidak terlalu jauh antara kamera dengan objek yang akan difoto. Seperti sepeda ini tanpa standar, tanpa senderan sama sekali, tanpa, ya ibaratnya gimana sepeda ini bisa berdiri sendiri seperti itu. Nah, yang penting harus diluruskan posisinya. Standby challenge ini yang dilakukan Mas Doni dan diikuti oleh para pengikut. Biasanya pengen coba foto sepeda yang bisa berdiri, itu gimana sih? Nah, di video sudah saya jelaskan. Di sini saya tambahkan, kalau yang saya praktekkan dengan Mas Satria, pakai sepedanya Mas Satria time itu saya nyoba megang di saddle, bukan di hood atau drawbar. Kalau di saddle, kalau menurut saya lebih mudah. Review sepeda Time NXR Instinct milik teman saya, Mas Satria, yang itu sepeda awalnya milik Pak Aris tapi dipakai untuk anaknya. Itu sepeda rilis tahun 2010 dari Time Sport Prancis, dan sekarang udah beda seri dan beda tipe yang keluar. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe Vlog Villa di YouTube. Nantikan video menarik selengkapnya dari saya. Ikuti saja. Terima kasih. Oke, see you.